Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, saya perwakilannya di kelompok 9, Tias Ayu Anggreni dan juga Elga. Di sini kami akan mempresentasikan tentang collaborative learning, perhitungan kebutuhan tenaga perawat dengan metode Debcast. Sebelumnya, untuk kategori metode Departemen Kesehatan, beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam perhitungan kebutuhan tenaga perawatan berdasarkan kelompok unit kerja rumah sakit. Menurut Debcast antara lain ada 7. Yang pertama adalah rawat inap dewasa, rawat inap anak atau perinatal, rawat inap intensif, rawat inap gawat darurat, kemudian kamar bersalin, kamar operasi, dan juga rawat jalan. Yang pertama, rawat inap. Cara berhitung berdasarkan klasifikasi pasien menurut tingkat ketergantungan pasien berdasarkan jenis kasus. Kemudian yang kedua, jumlah perawatan yang diperlukan per hari per pasien. Yang ketiga, jam perawatan yang diperlukan per ruangan per hari. Yang keempat, jam kerja efektif tiap perawat 7 jam per hari. Dan yang terakhir yaitu jumlah tenaga keperawatan yang dibutuhkan. Untuk rumusnya, kita dapat menggunakan tenaga perawat sama dengan jumlah jam perawatan dibagi jam kerja efektif per shift. Kemudian untuk di ruang IGD atau instalasi gawat darurat, untuk dasar perhitungan di instalasi gawat darurat menggunakan rumus TP, yaitu rata-rata jumlah pasien dikali jumlah perawat dalam tim dibagi jam kerja efektif per hari. Ditambah dengan nanti kita mencari lost day, yaitu 86 hari dibagi 276, itu maksudnya 86 hari dibagi hari 1 tahun yang masuk kerja dikali jumlah kebutuhan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, untuk rawat jalan kita dapat menggunakan rumus rata-rata jumlah pasien dikali jumlah jam perawatan ditambah koreksinya yaitu 15% dibagi jumlah jam kerja efektif per hari dikali 60 jam. Selanjutnya, untuk rumus yang digunakan pada kasus metode Debcast yaitu jumlah jam perawatan dikali 52 minggu dikali 7 hari dikali jumlah TT dikali BOR per 40 minggu dikali 40 jam. Kemudian contoh kasus kita dapat memahami di sini untuk ruang D2 di shift pagi terdapat 2 RN, 1 LPN, 1 NA dan totalnya ada 4. Kemudian di siang hari sama, tetapi itu untuk di malam hari ada 1 RN, 1 LPN, 1 NA dan totalnya ada 3. Untuk total keseluruhan di ruang 2 yaitu 11. Nah, untuk metode penyelesaiannya adalah seperti ini. Untuk jam perawatan dari dilakukan di ruangan itu yaitu 4,5. Kemudian dikali 52 minggu dalam 1 tahun, kemudian dikali 7 hari, lalu dikali jumlah TT dan dikali BOR persen, dibagi 40 minggu dikali 40 jam. Selanjutnya ditambah untuk koreksinya 25%. Nah, hasilnya kita dapat mengetahui yaitu 32,4, ya, sama dengan 33 orang. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kita dapat yaitu di ruang Dahlia. Untuk datanya adalah sebagai berikut. Untuk klasifikasi pasien minimal dengan rata jam perawatan per 24 jam yaitu 4 jam. Kemudian jumlah hari rawat pasien 920 dan jumlah TT 30, jumlah BOR persen 82,3, jumlah pasien ada 25. Selanjutnya klasifikasi pasien parsial yaitu rata jam perawatan per 24 jam 4,5. Ini sama dengan klasifikasi pasien total. Kemudian untuk proyeksi jumlah hari rawat
pasien yaitu 788, sedangkan untuk klasifikasi pasien total yaitu 760. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata jam perawatan per 24 jam di ruang Dahlia yaitu 43. Kemudian juga diketahui jumlah perawat di ruang Dahlia yaitu 11 perawat, jumlah cuti tahunan yaitu 12 hari, diklat yang harus dilakukan setiap perawat adalah 5 hari, izin sakit yang diperbolehkan setiap perawat yaitu 5 hari, hari kerja efektif dalam 1 tahun yaitu 286 hari maksud saya, dan juga rata-rata jam perawatan di ruang Dahlia 4,3 jam maksud saya. Kemudian di sini ditanyakan jumlah tenaga rawat yang dibutuhkan di ruang Dahlia itu ada berapa. Nah, maka jawabannya kita melalui beberapa siklus. Yang pertama, menghitung jumlah hari yang tidak kerja atau libur dalam 1 tahun. Nah, kita dapat menghitung itu dari mulai mingguan. Hari Minggu dalam 1 tahun itu ada 52 hari. Kemudian cuti tahunan kita mengetahui ada 12 hari. Kemudian hari besar dalam 1 tahun ada 10 hari. Dan juga ditambah dengan diklat, izin sakit, itu ada 5 ditambah 5 hari sama dengan 10 hari. Kemudian jika dijumlahkan keseluruhannya yaitu 52 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 10. Sehingga hasilnya adalah 84 hari. Itu adalah jumlah hari tidak kerja dalam 1 tahun. Selanjutnya yang kedua, kita harus menghitung jumlah hari kerja efektif dalam 1 tahun. Maka jumlah hari dalam 1 tahun dikurangi dengan jumlah hari tidak kerja dalam 1 tahun. Jadi hasilnya 365 hari dikurangi 84 hari. Hasilnya adalah 281 hari. Selanjutnya yang ketiga, kita perlu menghitung jumlah tenaga perawat yang diperlukan. Nah, rumusnya adalah rata-rata jam perawatan pasien dalam 24 jam dikali rata-rata klien setiap harinya dikali jumlah hari total dalam 1 tahun dibagi jumlah hari kerja efektif dalam 1 tahun dikali jam kerja per hari. Sehingga angka-angkanya yaitu 4,3 dikali 25 dikali 365 hari per 281 hari dikali 7 sama dengan 39,23 dibagi 1967. Hasilnya yaitu 19,94. Jika dibulatkan adalah 20 perawat yang diperlukan dalam ruangan Dahlia. Kemudian nomor 4, menghitung jumlah tenaga perawat yang bertugas setiap harinya. Maka rumusnya yaitu rata-rata jumlah klien setiap hari dikali rata-rata jam perawatan klien setiap hari dibagi dengan jumlah jam kerja per harinya. Sehingga angka-angkanya yaitu 25 klien setiap hari dikali 4,3 rata-rata jam perawatan klien per hari dibagi dengan 7 jam kerja per hari sama dengan 107,5 dibagi 7 sama dengan 15,5, atau jika dibulatkan yaitu 15 perawat setiap harinya yang dibutuhkan untuk bekerja setiap hari di ruang Dahlia. Kemudian yang kelima yaitu menghitung jumlah tenaga perawat yang bebas tugas per hari. Rumusnya yaitu jumlah hari tidak kerja dikali dengan jumlah tenaga yang diperlukan setiap 24 jam dibagi dengan jumlah hari kerja efektif dalam 1 tahun, yaitu 84 jumlah hari tidak kerja dikali dengan 15 tenaga yang diperlukan setiap 24 jam dibagi dengan 281 jumlah hari kerja efektif dalam 1 tahun. Sehingga 1260 dibagi dengan 281 sama dengan 4,4, atau jika dibulatkan adalah 4 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah hari tidak kerja dalam 1 tahun yaitu 84 hari, jumlah hari kerja efektif dalam 1 tahun yaitu 281 hari, jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan oleh ruangan Dahlia yaitu 20 orang perawat, jumlah perawat yang bertugas setiap harinya 15 orang perawat, jumlah tenaga perawat yang bebas tugas per hari adalah 6 orang perawat. Baik, sekian
presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang kurang jelas, boleh silakan untuk dipertanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.